Oke deh. Terus selanjutnya gini nih, bagaimana nih kita ya kan supaya menjaga kesehatan mental kita, itu juga penting, ya kan? Iya. Bener nggak? Bener banget. Kalau kita nggak mau sakit gigi ya kita sikat gigi tiap pagi mau malu. Oh, iya. Siapa yang nggak sikat gigi? Agus. Wih, Kan selalu sekali. Sama apa juga. Udah berapa banyak yang bolong gigi lo? Banyak udah nggak ada gaham. Iya, jadi Kanan. kesehatan mental juga penting nih. Iya. Salah satunya gimana caranya? Coba mulai dari bujang pupal dulu dah. Menjaganya. Menjaganya kesehatan mental. Salah satunya itu menurut gua ya, ini yang sering dialami gitu, kita jadi lebih sering memendam gitu, Mendem ya. memendam perasaan gitu. Misalkan kita dapat bos nih, apa dapat temen yang rese gitu di kerjaan gitu, misalkan nyuruh-nyuruh mulu gitu, padahal udah misalkan udah jam selesai gitu, tapi kita disuruh lembur gitu. Kita cuma apa namanya kalau dibilangnya ngedumel gitu. Padahal harusnya kita ya apa namanya harus lebih bisa mengatasinya gitu. Misalkan dengan salah satu cara, kalau sama teman kerja kita kan sama-sama satu profesi gitu kan. Iya. Seperti itu gitu, berani ngomong lah. Lagi ngomong ya. Seperti itu gitu. Terus kalau sama apa namanya, kita misalkan ngadepin, ini salah satu teknik yang gua dapet gitu dari ini ya. Katanya misalkan crowded banget gitu, misalkan kena macet gitu, nggak jalan-jalan nih. Nah jadi kan stres tuh gitu kan. Udah kita ini aja dengerin musik kayak apa gitu, atau misalkan kita lagi dapet tekanan gitu, diluapin gitu. Misalkan teriak sekenceng-kencengnya gitu, abis itu hilang gitu kan, oh lega gitu. Itu menurut gue. Itu tapi nggak tengah jalan. Bisa Tempat sepi lah. pinggir pantai. Pinggir pantai kalau nggak masukin kepala ke air. Tapi pinggir pantai hati-hati dengan teriak yang lain kan. Kalau lu gimana ya Bujang Tribu? Supaya menjaga kesehatan mental lu. Kan lu punya bos nih. Kalau menjaga kesehatan gue sih seenggaknya ya berusaha mengurangi stres, cari kesibukan, cari hobi. Kebetulan hobi gue kan dunia perbatuan ya. Sama dong. Sama kan, tapi ada batu bara ya. Oke. Perbatuan, jadi gue kadang-kadang kalau udah misalnya udah saat menerima upah atau gajian gitu, ya seenggaknya gue beli satu yang ngopen-ngopennya gitu. Ya seenggaknya mengobati rasa kolesterol jahat di hati juga. Wih, istilahnya ngeri bener ya kolesterol. Kalau berarti apresiasi diri ya. Apresiasi diri gua gitu. Untuk kalau Dapat sesama pemain batuk nih, gue juga tanya. Sama kalau kayak gitu. Ya sama juga sih dengan hobi gitu, menyalurkan hobi membuat perasaan tuh jadi senang, bahagia gitu. Dan yang lebih penting kan rutin minum obatnya gitu, biar tetap stabil dan hindari teman atau lingkungan yang membuat stres, depresi gitu. Jadi lebih baik cari teman yang baik lah, jangan berteman dengan berkumpul dengan teman yang membuat kita stres atau depresi gitu. Nanya ya. Toxic. Istilah kerennya gitu. Toxic. Gimana ya Bujang Santuy? Ayo. Supaya lu tetap sehat mental gimana? Kalau gue sih biar sehat mental ngikutin hobi. Kalau gue hobi dengerin musik, gue dengerin musik. Musik apa nih yang lu dengerin? Musik apa aja sih yang penting enak gitu didengar gitu. Terus melaksanakan ibadah gitu kan, bisa jalan-jalan, udah kayak gitu aja sih yang menurut gua senang dan yang menurut gua ya bisa menyenangkan hati gua. Udah itu aja. Jalan-jalan hati-hati ntar ada pemeriksaan. masker. Belum tuh, Sangka. Kalau kamu gimana ya? Orang muda nih, menjaga kesehatan mental sebagai orang muda. Oh iya, pasti yang pertama-tama dulu adalah minum obat secara rutin lah ya. Nah, itu buat bagi mereka yang sudah mengalami gangguan jiwa, ya kan? Ya kalau buat yang Belum mengalami ini,
ya harus banyak aktivitas gitu, misalkan olahraga itu penting gitu kan, misalkan olahraga ringan lah gitu, atau enggak ya menurut gua sih ya habis itu ya melakukan terapi gitu kayak art terapi gitu kan, seni gitu, seni terapi. Nih kalau menurut Bujang Mehong lah ya. Iya, kalau menurut aku sih, buat aku menjaga kesehatan mental itu gampang, ngasih reward sama diri sendiri. Misalkan dapat kerjaan, dagangan habis gitu, kasih reward sama diri sendiri. Makan apa kek, makan ayam fried chicken, ngopi di kafe sebelah. Pokoknya mehong lah. Kalau dapat rezeki gitu, ngasih reward sama diri sendiri, kan ngerasa bahagia gitu, punya harga diri, nggak HDR lagi gitu, nggak harga diri rendah lagi. Jadi iya kayak gitu, ngasih reward sama diri gitu. Misalkan kemarin kan dapat transport, emang sih gak banyak, tapi aku coba beli kebab apa segala macam gitu, ngebahagiakan diri sendiri gitu intinya gitu. Itu bikin aku bahagia, sehat mental kayak gitu. Asal jangan lebih besar pasak daripada dia. Iya, enggak lah, Harus diatur-atur ya. iya. Benar. Dan satu lagi, kalau misalnya kita pengen seneng menjalani hidup ya ikutin aturan yang ada. Kalau masih punya orang tua, berbakti sama orang tua. Kalau emang mau senang-senang ya dicari gimana biar menuju kesenangan itu gimana. Kayak misalnya lu pengen jalan-jalan ya lu harus punya uang. Nah uang itu dari mana? Ya lu harus bekerja atau lu bantu orang. Siapa tahu dapat uangnya lu bisa gunain untuk menyenangkan hati lu, menyenangkan ini ibarat kata ya ngasih reward ke diri lu dan mengapresiasi diri lu juga gitu. Bener banget tuh. Apalagi lagi COVID begini ya, patuh penting ya. Betul. Ya kan? 3M ya. Apa tuh? Masker, Jutaan bukan cuci piring. Oke, menjaga jarak. jalan. Oke, Bujang. Jadi sebenarnya tema tahun ini juga itu ada bicara soal akses layanan kesehatan jiwa. Menurut teman-teman nih, gimana sih sekarang akses layanan kesehatan jiwa yang udah ada di Indonesia nih? Mungkin kita mulai dulu dari Bujang Akhir. Kalau pengalaman gue itu akses itu dipermudah, yang sepengalaman gue ya gitu. Gue mengakses kesehatan dipermudah, mendapatkan obat gitu dan pelayanan yang baik gitu. Karena kan pengobatan itu kan sudah di cover sama BPJS gitu. Jadi itu sangat mempermudah bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan gitu untuk berobat. Tapi yang menurut gue pengennya sih akses itu merata gitu di seluruh kota di Indonesia gitu, agar pengobatannya bisa tepat dan cepat gitu sih menurut gue. Kalau menurut gue gimana? Kalau menurut Bujang Mehong, akses itu penting buat kesehatan jiwa gitu. Contohnya kita di sini semuanya udah teredukasi tentang kesehatan jiwa, tapi yang masih informasi yang kurang di masyarakat tentang kesehatan jiwa gitu. Kalau penyakit menular yang lain kan gencar, ada iklannya di televisi gitu. Kalau kesehatan mental tuh nggak ada sama sekali gitu. Di puskesmas juga nggak ada leaflet kesehatan jiwa, nggak ada gitu. Jadi kalau masalah informasi aja yang kurang di Indonesia ini, di masyarakat ini gitu, tentang kesehatan jiwa. Makanya stigma bagi kami tuh sangat tinggi gitu, besar. Oke, Jang Santuy. Kalau menurut gua layanan kesehatan mental yang sudah ada dapat lebih baik lagi. Untuk kota-kota besar akses pelayanan kesehatan sudah lebih baik karena sekarang terintegrasi dengan BPJS, meskipun berbayar tapi tidak terlalu besar seperti kita bayar BPJS kelas 3 yang hanya
Tapi kita jika berobat, tapi kita dapat obat full untuk berobat, tapi itu hanya terdapat di kota-kota besar. Sedangkan di daerah-daerah terpencil obat masih susah didapat. Menurut gue itu aja sih. Oke, lanjut. Siapa nih? Bujang yang mana dulu nih yang mau menambahkan lagi? Ribu. Akses. Kalau menurut gua akses kita menuju layanan kesehatan untuk kesehatan mental sekarang dipermudah sih dengan adanya ituan pemerintah tentang BPJS, undang-undang, dan setiap warga masyarakat Indonesia bisa berobat dengan mudah. Tapi itu hanya di kota besar. Kami berharapnya sih di setiap kota dan kabupaten akses layanan kesehatan itu bisa terpenuhi dengan baik, agar setiap orang yang sebagai masyarakat Indonesia bisa mendapatkan layanan kesehatan yang sama, maupun di misalnya di kota ataupun di desa gitu. Ada yang pernah ngalamin kesulitan nggak sih? Misalnya ngurus rujukan, dipersulit gitu, ada nggak sih? Kalau untuk ngurus rujukan yang gue alamin sih nggak ada dipersulit. Cuma kan karena di kota besar teknologinya lebih bagus, jadi kan layanannya lebih cepat gitu. Gua harap sih di desa-desa apa di pelosok-pelosok tanah air di Indonesia ini bisa juga diakses setiap masyarakatnya. Kalau kamu gimana, Bujang Bule? Selama ini mengakses layanan kesehatan jiwa. Nah, saya tambahin dari Bujang Ribu nih. Memang kalau akses buat layanan kesehatan jiwa ini ada beberapa rumah sakit yang memang kalau misalnya nih kontrol ke rumah sakit ada yang dokternya galak gitu kan, ada ini sorry banget nih. Terus ada yang mungkin memang kalau misalnya dapat obat nih harus ambil lagi 1 minggu sekali atau obatnya kurang lengkap gitu. Dan juga ada yang belum tercover BPJS, masih ada yang kayak gitu. Bahkan puskesmas saja, bahkan ada yang buat masukan ke puskesmas bisa loh maju dari itu gitu kan, saya rumah sakit gitu. Ada sih memang. Dan juga untuk BPJS juga ini masukan sedikit untuk pemerintah ya, sorry ya. Untuk kenaikan iuran itu kenapa enggak iurannya diturunkan saja gitu kan, seperti yang dulu aja lah gitu, bahkan kan bisa diturunin lagi gitu kan. Itu sih masukan saya dari saya. Oke, gue mau nambahin nih. Kayak misalkan gini loh, ini baru adanya di Jakarta ya. Ini pengalaman gue baru melihatnya adanya di Jakarta kayak psikolog klinis nih, kita butuh banget nih psikolog klinis ya kan. Cuma intinya baru di Jakarta dan itu baru di setiap kecamatan, puskesmas kecamatan gitu loh. Belum ada di kelurahan, gitu kan. Tambah lagi di luar Jakarta nggak ada akses terhadap itu. Jadi kita nggak bisa psikolog klinis gitu loh. Padahal kan harusnya psikolog klinis tuh berintegrasi dengan psikiater. Nah BPJS harusnya ini itu juga gitu. Aku memanfaatkan itu untuk orang-orang kayak kita lah gitu. Terus obat juga kadang-kadang kosong. Kita harus balik lagi, sedangkan dari rumah tuh harus berapa jam? Sejam dari rumah naik angkot, terus sampai rumah sakit penuh orang gitu. Ya itu sih kendala-kendalanya, tapi buat aku sih nikmatin aja. Suka dukanya gitu. Kalau lu gimana ya? Sepengalaman gue sih, gue lancar-lancar aja sih, nggak ada kendala gitu tentang akses dan pengobatan yang gue alami dan gue rasain sih, nggak ada kendala aja sih. Pada dulu sempat berapa juga? Itu waktu itu seminggu, jadi dokternya ngasih buat seminggu, nanti dilihat lagi perkembangan gue selama seminggu itu. Gitu. Apakah lebih baik, apakah lebih buruk gitu. Jadi nggak harus balik lagi kalau udah bagus. Iya, kalau udah bagus ya obatnya bisa buat sebulan. Kalau masih belum bagus dikasih buat seminggu. Kalau pengalaman gue gitu sih. Tapi itu yang masalah ini, bahas lagi yang rumah
sekarang kita kalau berobat harus ke rumah sakit tipe C dulu tuh, itu kan peraturan baru tuh. Oh iya, urus rujukan tuh ya. Nah, kalau ke rumah sakit tipe C dulu, kalau rumah sakit tipe C nggak bisa menangani baru dipindah ke rumah sakit tipe B. Padahal dulu kan kita Langsung bisa aja. langsung aja bisa kayak kan tipe B atau tipe A tuh. Iya. Sekarang kita nggak bisa seperti itu. Lagi kan jalan rujukan. Iya, Sama emang juga. ada pergantian masa perpanjangan rujukan tadinya kan 6 bulan. Jadi 3 bulan kan tuh Iya. peraturan baru. Nah itu juga dirubah. Ngurusnya dari jenjang yang paling bawah dulu. Dari C terus naik ke A. Tapi ternyata belakangan ini sebenarnya Bisa. dari pihak puskesmas udah bisa menunjuk sini, bisa harusnya dibantu oleh pihak puskesmas, kita nggak perlu ke rumah sakit tipe C lagi. Nah ini juga banyak yang nggak tahu masalahnya, sebenarnya bisa kan online ya. Apa lagi ya? Oke. Tadi apa ya, akses obat deh, terus Informasi kurang. Kalau menurut gue sih yang kurang tuh kalau bisa pemerintah atau Kementerian Kesehatan dan bikinin iklan layanan masyarakat. Kemenginfo. Edukasi ya mungkin ya. Kerja sama ya penulis Kominfo. supaya nanti prank-prank di YouTube soal gangguan jiwa nggak begitu lagi ya. Ya, sehingga ini dapat diminimalisir. Hai Sobat Peduli Jiwa, saya Patrick, anggota KPSI, ingin menawarkan kaos KPSI dengan ukuran S sampai triple XL. Kalian yang ingin memesan kaos KPSI ini bisa melalui Tokopedia di Galeri KPSI dan bisa menghubungi kontak saya yakni 0877 8564 1902. Ya, kaosnya yakni seperti ini. Kalian bisa mendonasikan untuk KPSI untuk bertahan di link ini. Sampai jumpa.